perbatasan Ukraina-Rusia semakin panas. 70% kekuatan tempur Rusia telah digelar di perbatasan Rusia dan Ukraina. Kekuatan tempur Rusia digelar sewaktu-waktu untuk melakukan invasi penuh ke Ukraina. Penambahan besar-besaran pasukan dan peralatan tempur dilakukan pada 15 Februari. Rusia sepertinya sudah menutup gerbang diplomasi pada Ukraina. Total ada 100.000 pasukan Rusia yang sudah tergelar. Rusia bahkan sempat mengultimatum NATO agar menolak Ukraina bergabung dengan NATO. Namun ultimatum Rusia itu ditolak mentah-mentah Amerika. Para pengamat militer yakin penolakan itu pasti sudah direspon Vladimir Putin dengan penyiapan tombol peperangan. Para pengamat militer juga mengatakan jika Rusia melakukan invasi skala penuh, maka akan banyak jatuh korban. Ukraina bisa kehilangan sekitar 5.000 hingga 25.000 pasukannya, sementara Rusia dapat kehilangan sekitar 3 hingga 10.000 pasukan. Jumlah korban sipil bisa mencapai 25.000 hingga 50.000 jiwa. Pengamat politik meyakini invasi skala penuh dapat memicu jutaan orang terpaksa mengungsi dan menyebar ke seluruh penjuru Eropa. Beberapa peralatan perang yang digelar Rusia di perbatasan diantaranya sepasang pesawat pengebom berkemampuan nuklir jarak jauh untuk berpatroli di atas Belarusia. Pesawat canggih itu mengikuti beberapa patroli serupa di wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina di utara. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan 2 pembom canggih Tu-22M3 berlatih berinteraksi dengan Angkatan Udara dan Pertahanan Udara Belarusia selama misi 4 jam. Misi itu datang ketika Kremlin telah memindahkan pasukan dari Siberia dan Far East ke Belarus untuk latihan gabungan. Pengerahan itu menambah pengerahan militer Rusia di perbatasan Ukraina. Pengerahan pasukan Rusia ke Belarus menimbulkan kekhawatiran di barat bahwa negara itu dapat melancarkan serangan sewaktu-waktu ke Ukraina masuk dari utara. Ibu kota Ukraina, Kiev, hanya berjarak 75 km dari perbatasan Belarusia. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah melakukan serangkaian latihan bersama dengan Belarusia dan berulang kali mengirim pembom jarak jauh berkemampuan nuklirnya untuk berpatroli di Belarusia. Wilayah sekutu itu berbatasan dengan anggota NATO seperti Polandia, Lituania, dan Latvia. Pemimpin Belarusia Alexander Lukashenko juga telah menyerukan hubungan pertahanan yang lebih dekat lagi dengan Rusia. Baru-baru ini, dia menawarkan untuk menjadi tuan rumah senjata nuklir Rusia. Dalam sebuah wawancara dengan sebuah televisi pemerintah Rusia yang disiarkan langsung, Lukashenko menuduh bahwa aliansi keamanan yang dipimpin Rusia menunjukkan kemampuan pengerahan yang sangat cepat. Namun Rusia telah membantah rencana menyerang Ukraina, namun mendesak Amerika Serikat dan sekutunya untuk memberikan janji yang mengikat jika tidak akan menerima Ukraina dalam NATO. Amerika Serikat dan sekutu pun diminta tidak mengerahkan senjata ofensif dan membatalkan pengerahan NATO ke Eropa Timur. Washington dan NATO lagi-lagi menolak tuntutan dari Rusia tersebut. Negara-negara barat telah meminta Rusia untuk menarik kembali sekitar 100.000 tentara Rusia dari dekat perbatasan Ukraina. Namun Kremlin menanggapi dengan dingin dan mengatakan akan menempatkan pasukan dimanapun diperlukan di wilayah Rusia. Ketika ketegangan di Ukraina meningkat, militer Rusia telah meluncurkan serangkaian latihan perang yang menyebar dari Kutub Utara ke Laut Hitam. Beberapa media di Amerika Serikat berilis artikel yang menyebut terkait kapal selam drone pembawa senjata kiamat milik Rusia yang tengah dalam proses pengembangan namun saat ini telah mulai diterjunkan. Dari sebuah dokumen yang dikutip pemerintah Amerika Serikat dari US Nuclear Posture Review, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat HuffPost menulis alutsista teranyar itu merupakan sebuah peringatan yang sengaja ditujukan early warning system kepada Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Dari dokumen itu diketahui, drone Rusia itu dikenal secara resmi dengan nama Ocean Multipurpose System status SIG. Kapal selam drone peluncur rudal nuklir tersebut memiliki jarak tempuh hingga maksimal 10.000 km dan dapat menyelam sejauh 1 km di bawah permukaan laut dan bisa mencapai kecepatan maksimal hingga 103 km per jam.
Alutsista ini juga mampu membawa hulu ledak nuklir sebesar 100 megaton. Nuklir tersebut dirancang untuk menghancurkan instalasi ekonomi penting musuh di wilayah pesisir yang bisa menyebabkan kerusakan fatal di teritori musuh dengan menciptakan area kontaminasi radioaktif yang sangat luas sehingga tidak dapat lagi digunakan militer, ekonomi, atau aktivitas lainnya dalam jangka waktu yang sangat lama. Namun bukan hanya OMS status SIG yang menjadi senjata mematikan andalan Rusia. Dari berbagai macam, ada 6 senjata lainnya yang diyakini mampu mencetuskan kiamat di dunia. Tercatat, Rusia juga memiliki senjata nuklir bernama RS-28 Sarmat atau Satan. Julukan yang diberikan NATO yang digadang-gadang dengan sekali tembakan saja mampu menghapus pantai timur Amerika jika Perang Dunia Ketiga meletus. Rusia juga diyakini memiliki 55 senjata nuklir siaga. Namun para ahli mengingatkan cukup hanya dengan 5 diantaranya saja sudah bisa membuat pantai timur Amerika hancur lebur dan Amerika bisa-bisa terhapus dari peta dunia. Mengerikannya lagi, senjata itu bahkan disebut mampu membuat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia II terlihat tidak ubahnya seperti sebuah mainan. Rudal Satan disebut mampu membawa hulu ledak nuklir dengan muatan hingga 20.000 kiloton. Ini 1000 kali lebih kuat daripada bom yang dijatuhkan di Nagasaki, Jepang. Dengan muatan maksimum, sekali hantam, Satan mampu membunuh 4,5 juta orang di New York, melukai 3,6 juta orang, dan mengirimkan radioaktif yang dapat menyebar melampaui jarak 600 mil. Satan juga dipersenjatai dengan 10 nuklir kecil berkekuatan 550 kiloton, di mana setiap nuklir ini dapat menyebar melintasi daerah yang luas dan nyaris tidak dapat dicegat. Dunia saat ini was-was menunggu detik-detik Perang Dunia Ketiga akan terjadi. Dan jika itu terjadi, maka sebagian dari peradaban manusia di Eropa akan punah. Organisasi-organisasi dunia saat ini mencoba turun tangan, namun Amerika dan Rusia masih berkeras.